Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm yawman 'azim fi syahril 'azim, yawmun mubarak fi syahril mubarak, yaumun yazdadu fihi rizqil mu'min, yaumus sabar was syahru hadha syahr syahrus sabr. Walhamdulillahilladzi ja'ala siyamuhu faridatan wa qiyamuhu tatawwu'an. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadha ad-din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khadi'a bi taqwallah. Usikum wa nafsi al-budhani wa bi taqwallah. Wa usikum wa nafsi al-khati'a bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalaluhu wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab At-Tasi' As-Sittah wa Thalatha. Alhamdulillah, para jamaah yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di bulan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di penghujung akhir Ramadan semata-mata ingin menjemput kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita yang selalu menyadari diri bahwa hingga saat ini pun masih terlalu banyak hal-hal yang mungkin belum bisa dijadikan penolong kita di hadapan Allah, sementara masih terus kita lakukan. Masih banyak sangkaan-sangkaan kita yang kadang salah kaprah. Masih banyak suuzon-suuzon kita terhadap perkara-perkara kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hari mulia ini, di tempat mulia ini, di bulan mulia ini adalah untuk menggugurkan segala syakwa sangka, hasil-hasilnya berupa suuzon-suuzon, dosa-dosa, riya, maksiat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan yukaffir anna sayyi'atina, akan menggugurkan semua dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita terhadap kebaikan-kebaikan yang selalu kita canangkan dan selalu kita lakukan dalam setiap waktu. Maka Jumat ini wajib menjadi momentum luar biasa untuk mewujudkan itu semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas dari dosa dan maksiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiuna al-Mustafa al-Mab'utsu rahmatan lil alamin. Sosok yang menjadi contoh yang sempurna dan paripurna. Sosok yang menginspirasi dunia. Sosok yang insya Allah ketika kita ikut petunjuk, fatwa, ungkapan, sikap dan tingkah lakunya, lan tadillu abada, tidak akan pernah kita tersesat. Sosok yang menjadi pemimpin, juga menjadi kerabat, juga menjadi tetangga bagi tetangga-tetangganya, menjadi bapak bagi anaknya, menjadi suami bagi istri-istrinya, menjadi karib, sahabat bagi orang-orang terdekatnya, menjadi apa saja. Menandakan bahwa Rasulullah SAW juga manusia biasa seperti kita. Cuman Allah menitipkan wahyu
yang menjadi beban beliau untuk diamanahkan dan diteruskan kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat kita kepada Rasulullah SAW menjadi asbab Allah ridho terhadap apa yang kita jalankan dari petunjuk-petunjuk agama ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di samping menjadi kemuliaan juga menjadi penggarisan, menjadi warning, menjadi perhatian bahwa sesaat lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sesaat lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Tentu yang paling tahu dan faham tentang kualitas Ramadannya pada idik mana? Bukan orang lain. Orang lain bisa terkecoh, orang lain bisa tertipu, tapi kita tidak akan pernah bisa menipu diri kita sendiri. Yang paling paham kualitas menahannya, yang paling paham tentang kualitas menahan pandangannya, yang paling paham tentang kualitas lisan, kata-kata yang keluar dari lisannya, yang paling paham tentang kualitas pendengaran, tentang apa-apa yang didengarkan, bukan orang lain, diri kita sendiri. Maka mari tanya kepada diri kita sendiri, apakah semua yang kita dapatkan sampai hari ini sudah dianggap layak dan pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan, sebagai bentuk kepasrahan, sebagai bentuk ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan masih terkontaminasi dengan ujub, elok diasen, masih terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan duniawi yang lain, bukan li'ila'i kalimatillah. Karena di ayat yang lain juga banyak menyinggung bagaimana kita menjalankan amalan yang lain sesuai dengan ayat, tapi kita meninggalkan ayat yang lain, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Atau terkadang kita terlibat membuat agama ini situasional. Kok perlu dipakai si kode sudah dipakai. Kalau banyak orang terkadang kita saleh, tapi kadang ketika kita sendiri kita lupa siapa kita sebenarnya. Olehnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak penggarisan, memberikan banyak peringatan. Tidak semata-mata memberikan basyirah, tidak semata-mata bercerita tentang indahnya surga. Di dalamnya ada telaga Al-Kautsar, ada sungai-sungai yang dipenuhi dari mata air, berbagai macam sumber. Ada air yang jernih, ada mata airnya dari susu, ada mata airnya dari madu dan sebagainya. Yang akan kekal di dalamnya, tidak akan pernah lagi meminta keluar. Tapi ingat, konsep dakwah juga ada nadhira di dalamnya. Ada peringatan. Peringatan itu bisa lewat ayat-ayat Allah. Peringatan itu mungkin bisa lewat lisan-lisan orang-orang pintar, para faqih, para ulama. Peringatan itu mungkin bukan lewat lisan, tapi lewat keadaan. Peringatan itu juga bisa lewat pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Peringatan juga itu bisa lewat istri-istri yang kita suntingkan. Peringatan juga itu kadang lewat anak-anak kita yang ditakdirkan Allah menjadi tanggung jawab kita. Peringatan itu juga terkadang lewat usaha-usaha dan upaya kita. Peringatan itu bisa sebagai bencana. Peringatan itu bisa menjadi ujian pangkat jabatan dan kedudukan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah situasi yang di dalam asbabun nuzul bercerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah. Lalu seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasul. Lalu diangkat Rasul, dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat.
dinikahkan dengan sepupunya Zainab. Zainab sebagai sepupu Rasulullah menjadi orang beriman, tapi begitu melihat realita dan kenyataan, nah sama nelok kubaini, kayaknya orang yang baru dimerdekakan, saya ini orang Quraisy. Lalu ayat ini turun menampar mereka yang mengaku beriman, yang masih mendiskreditkan orang, yang masih menganggap keturunannya sebagai darah mulia, yang masih menganggap dirinya mengalir darah-darah bangsawan dan sebagainya. Sementara kita sudah diikat sebagai seorang mukmin, kita bersaudara. Kebetulan tidak lahir dari rahim seorang ibu yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas, tidak etis, tidak layak seorang yang mengaku beriman, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan lalu punya pilihan-pilihan lain di luar ketetapan Allah, lalu punya pendapat-pendapat lain di luar pengaturan Allah. Nah, paringeran ini pengalat taala pas surat-surat tidak ada sekat sebagai seorang beriman. Semua punya hak untuk dihormati, semua punya hak untuk dihargai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita, yang juga menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, menjadi bapak dari anak-anaknya. Cuman indahum wahyu yuha, Rasulullah dibebankan dengan wahyu yang mungkin bagi kita tidak mungkin kita bisa pikul. Kita sama. Maka kalau ayat ini sudah memberikan penggarisan, apakah pantas bagi kita hari ini masih memakai prinsip-prinsip yang ada? Masih menyatakan kita lebih hebat dari orang lain, sementara ukurannya adalah takwa. Masih menyatakan kita lebih mulia dari yang lain, mentang-mentang kita telah menguasai banyak ilmu agama, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Sementara kezuhudan dan kemaksuman seseorang diukur seberapa menundukkan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Hati-hati dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu adalah jalan-jalan ke neraka ketika kita tidak memahami apa substansi sebenarnya dan maksud Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kelebihan itu. Dalam banyak hal. Ketetapan-ketetapan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran ribuan. Ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW jutaan dalam hadis-hadis. Bagaimana ketetapannya, bagaimana yang kecil menghargai yang besar, bagaimana yang besar juga menghormati yang kecil, bagaimana yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, bagaimana etika dan adab kepada sesama muslim, bagaimana etika dan adab kepada sesama non-muslim. Bahkan karena urusan perniagaan terkadang kita lebih menghormati orang yang bukan muslim dibanding muslim itu sendiri. Padahal kita tahu dan kita paham sejahat-jahat orang muslim masih punya jatah di surga. Sehina-hina orang muslim dia punya kesempatan untuk masuk surga. Sehebat-hebat orang kafir, sekalipun orang kafir itu membuat kita tergugah, mengagungkan kita, membesarkan kita, selamanya tidak punya jatah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada diri kita yang hadir di masjid hari ini, kita punya kesempatan yang sama untuk masuk surga, bukan orang lain. Tergantung apa kita ingin menjemput kemuliaan itu ataupun tidak. Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk tentang memilih pasangan.
Allah dan Rasulnya telah memberikan petunjuk tentang memilih pemimpin, tentang memilih sahabat. Apakah sudah 100% kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguruskan tentang konsep perniagaan, termasuk ketika hari ini ada orang yang mengeluarkan zakatnya, lalu dengan bangga hati mengatakan, ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Sungguh itu bukan kemuliaan. Kemuliaan itu karena ada orang-orang miskin yang menjadi pintu surga kita. Zakat dan sedekah adalah kewajiban bagi kaum muslimin, bukan jalan kemuliaan. Tapi yang membuat mulia adalah karena adanya fakir miskin, adanya orang-orang yang tidak mampu, adanya kerabat-kerabat. Itu adalah jalan-jalan kebaikan dan jalan surga kita. Tidak usah tepuk dada. Karena itu adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah akan menuntut. Sosok Miro, hitungan. Jangan sampai bermain-main dengan hitungan. Jangan sampai bermain-main dengan bilangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah tegaskan. Ini yang dimaksud. Syariat agama bukan ajang negosiasi. Syariat agama bukan untuk diseminarkan. Seorang wanita wajib menutup aurat apapun kondisinya, mau dia sholat ataupun tidak sholat, karena Anda tidak akan pernah bisa ketemu dengan Allah ketika Anda tidak menutup aurat. Jangan mengatakan, dek paku sadi. Emangnya malaikat menunggu kita ini siap? Menggunjing, bergibah, hasad dan dengki Allah lihat. Maka jangan dipelihara. Tidak menutup kemungkinan di masjid ini ada orang duduk berdampingan, dia kasih wadah. Apakah gara-gara niaga, apakah gara-gara pemilu, apakah gara-gara pileg, pilkada dan sebagainya. Maka jangan sampai lebih dari 3 hari kita pelihara itu. Karena ayat ini mengingatkan tidak pantas, tidak layak, tidak etis orang yang mengaku hamba Allah, mengaku umat Muhammad lalu tidak menjalankan apa yang telah menjadi ketetapannya. Di akhir ayat Allah memberikan warning, wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Yang durhaka kepada Allah dan Rasul, yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang bermain-main dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa na'udzubillah. Mari kita jaga dan kawal keimanan kita. Siapapun kita. Kami selalu menyampaikan dengan kalimat usikum wa nafsiya bitaqwallah. Bukan karena di depan ini menjadi orang terbaik. Bisa jadi yang di depan adalah orang yang paling jahat. Maka kita saling mengingatkan. Kebenaran itu dari arah manapun namanya benar. Kalaupun dari arah yang paling kita benci sekalipun, ambil. Penyampaian nasihat kalaupun datang dari orang yang paling kita benci sekalipun, terima. Karena mumpung ada nasihat, tidak menutup kemungkinan nasihat itu besok sudah tidak ada lagi. Maka terima nasihat itu dengan lapang dada. Ali bin Abi Thalib dengan meyakinkan diri, memantaskan diri, menyatakan, man 'allamani harfan fahuwa ustazi. Siapa yang mengajarkan kepada saya 1 huruf, maka dia adalah guru saya. Seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah mengucapkan hal seperti ini yang bagi kita mungkin itu tidak pantas, tapi bagi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu merupakan suatu kepantasan di hadapan Allah, karena seorang pemimpin besar sekali kemungkinan bisa salah. Seorang pemimpin besar sekali kemungkinan bisa khilaf kalau dia tidak merendah. Kalau termasuk kita tidak merendah dan lapang dada, ikan elok parigeran, bukalah hati kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sekian lama apa yang kita dapatkan kita harapkan menjadi jalan selamat, justru menjadi jalan kesesatan. Karena kita merasa lebih baik dari yang lain. Karena telah berbangga hati bahwa sampai hari ini puasa kita masih kita anggap aman, sehingga tidak peduli lagi dengan yang lain. Hari ini kita masih bisa makan, di luar sana masih ada orang yang ketika dia tidak bergerak, dia tidak makan sedikit pun. Hari ini kadang kita buang-buang nasi,
buang-buang sesuatu yang mungkin bagi kita tidak manfaat. Ada orang menangis di sana mengharapkannya. Ingat cerita Ali bin Abi Thalib yang menangis sendiri, cuman karena masih punya makanan yang bisa diserahkan, sementara tetangganya sudah 3 hari tidak makan. Dia menangis sejadi-jadinya di hadapan istrinya. Lalu istrinya terkaget, kenapa engkau menangis? Sementara peperangan yang engkau lewati, tercabik-cabik pedang musuh, saya harapkan engkau menangis, namun engkau tersenyum telah melalui peperangan itu. Hari ini kita serahkan gandum yang terakhir yang ada di rumah kita kepada tetangga kita. Saya lihat engkau menangis. Apakah engkau sedih karena kita tidak punya lagi makanan malam ini? Apa yang keluar dari lisan Ali bin Abi Thalib? Bukan itu ya Sayyidah Fatimah. Saya tidak menangisi bahwa tidak ada lagi yang kita bisa makan sebentar malam. Sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, saya masih bingung mempersiapkan jawaban ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, engkau presiden, engkau pemimpinnya kaum muslimin, malam ini masih ada yang engkau bisa makan, tetanggamu sudah 3 hari 3 malam tidak makan, engkau pemimpinnya, engkau panutannya, pertanggungjawabkan. Itu yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekarang seberapa takut kita terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, berapa usiamu, apa yang kau telah persembahkan untuk agamamu, dan apa yang telah kau persembahkan untuk keyakinanmu. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa su'a amaluhu. Sebaik-baik kita adalah orang yang dipanjangkan usianya dan bagus amalnya, dan sejahat-jahat kita adalah orang diberikan usia yang panjang. Dia jaga buat-buat nampian-nampian. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita sadari itu semua, bahwa dengan bertambahnya usia kita sampai hari ini, Allah pengen namanya selalu disebut. Allah ingin lisan-lisan kita basah dengan zikrullah, melihat bahwa bukan karena terbaik hari ini kita masih hidup, tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih ingin melihat lisan kita dipenuhi dengan zikir, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih melihat banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Maka manfaatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Jangan pandang itu hari-hari terakhir sebagai momentum untuk menjaga semuanya. Pusatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan, mulai dari Jumat ini sampai akhir memasuki bulan Syawal sebagai kebaikan, sekecil apapun sandarkan, ya Allah ini lillahi ta'ala. Mengaji kita, ibadah kita, perniagaan kita sandarkan. Siapa tahu di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat, membuka segala kebaikan-kebaikan kita. Termasuk setelah ini, kalau ada orang yang pernah dianggap bersih tegang, engkau patut dewa ya ada, ambil tangannya, saudaraku, kita mau bersama dalam surga. Siapa tahu saya punya salah dan kesalahan, siapa tahu saya punya khilaf, ataupun sebaliknya 0-0. Kita kembali kosong-kosong dan sama-sama mengharapkan ridha Allah. Insya Allah kemuliaan demi kemuliaan akan kita dapatkan, dan kelak akan kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Ja'alani Allahu minal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa yazkurkum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban kama amar. Walhamdulillahilladzi amatal ahya wa ahyal amwat. Wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini, Jumat terakhir di Ramadan mulia ini, mari lapangkan dada kita, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang selalu kita lakukan, terhadap ungkapan-ungkapan lisan yang berat kita bertanggungjawabkan, terhadap mata kita yang kadang melihat sesuatu yang sulit untuk dipertanggungjawabkan, pendengaran-pendengaran kita, langkah-langkah kaki kita, sikap-sikap kita. Kita yakin bahwa hari ini
hari Jumat biasa, tapi menjadi luar biasa karena Jumat ini dengan segala kemuliaannya berada pada bulan Ramadan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekosongan jiwa kita, semoga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Kalaupun itu sulit, tidak ada yang tidak mungkin, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua dengan tetap berada pada hari yang mulia ini. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kerabat keluarga kita, termasuk bagi kita yang mungkin sekian lama kurang meladeni dengan baik orang tua kita. Kalau masih ada, ingat ada surga di situ. Kalau sudah tidak ada, mari kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bukan karena sholat, puasa dan zakat kita masuk surga, tapi semata-mata masih puas. Hari ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat itu ada, bukan karena ibadah kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang pada diri kita dan mensejajarkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma arinal haqqa haqqa ya Allah. Tunjukkan, perlihatkan dan persaksikan kebenaran itu menjadi kebenaran yang nyata dalam keyakinan kami. Warzuqna tiba dan koroni kami untuk selalu mengikutinya. Wa arinal batila batila ya Allah. Tunjukkan, perlihatkan dan persaksikan kebatilan itu menjadi kebatilan yang nyata dalam keyakinan kami. Warzuqna jatinaba dan karunia kami untuk selalu menjauhinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami terhadap sesuatu yang kami lalai kepadanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.